Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pendengar semua? Mudah-mudahan semuanya sehat dan masih semangat untuk mengikuti channel saya. Dan saya juga berharap pendengar di sini menyebarkan link dari channel ini supaya makin banyak orang yang dapat mendengarkan kebaikan-kebaikan insya Allah, sehingga semakin banyak pula manusia-manusia yang mendapatkan kebaikan tersebut. Amin. Kita jangan pernah merasa lelah untuk mencoba menyebarkan kebaikan. Entah seseorang tersebut menerima atau tidak, yang penting kita sudah berusaha. Karena tugas kita hanyalah menyampaikan. Bahkan Nabi pun hanya diperintahkan untuk menyampaikan risalah Allah SWT. Masalah hidayah, apakah orang itu menerima atau tidak, maka itu adalah ketetapan Allah SWT. Ya, dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan cerita yang kedua. Dan di cerita kedua ini masih bercerita tentang Raja Iskandar Zulkarnain. Bagaimana meninggalnya beliau. Sebagai panglima perang, Raja Iskandar Zulkarnain dia tidak pernah kalah. Seluruh negeri yang ditantangnya selalu menyerah. Pedangnya seperti punya mata, dapat menundukkan siapa saja yang ada di hadapannya. Tentaranya besar dan gagah berani, dengan persenjataan yang lengkap dan kuat. Di medan perang, Iskandar Zulkarnain adalah ahli taktik dan juga siasat yang ulung untuk memenangkan peperangan. Sudah 1/8 dari wilayah yang ada di bumi dikuasai oleh Raja Iskandar Zulkarnain. Sampai akhirnya ia menjarah hingga mendekati anak benua dari India. Dan pada waktu ia akan menaklukkan negeri itu, tatkala ia sedang menyeberangi sungai Indus, pada suatu malam ia dihinggapi seekor nyamuk kecil, dan nyamuk itu menggigitnya. Kecil sekali nyamuk itu, namun akibatnya ternyata fatal. Raja Iskandar jatuh sakit, menderita demam yang hebat, karena nyamuk itu ternyata membawa benih penyakit malaria. Dari hari ke hari sakitnya makin parah. Dan ketika ia merasa bahwa ajalnya sudah semakin dekat, maka Raja Iskandar memanggil orang-orang kepercayaannya dan bertitah kepada mereka. Wahai para sahabatku, kalau nanti aku meninggal dunia, masukkanlah jenazahku ke dalam peti mati. Tapi kalian buatlah lubang pada kedua sisi peti mati itu. Kemudian julurkanlah kedua tanganku keluar melalui lubang itu. Lantas tempatkan peti matiku ke dalam sebuah kereta jenazah yang terbuka. Araklah kereta itu kembali ke Makedonia. Kita ingat Makedonia ini adalah tempat asal kerajaan Iskandar Zulkarnain. Araklah kereta itu kembali ke Makedonia dengan lambat-lambat, agar bangsa-bangsa yang pernah kutaklukkan di sepanjang perjalanan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri betapa Iskandar Zulkarnain yang agung, yang perkasa, yang selalu menang perang, pada waktu matinya tidak membawa apa-apa. Tidak sebungkah emas pun digenggamnya dari harta rampasan yang begitu banyaknya.
supaya dengan demikian para raja, para penguasa, dan para panglima di belakangku kelak tidak akan sombong dengan kekuasaan mereka. Sebab ternyata ujung semua kebesaran, keagungan adalah kematian yang manusia tidak berdaya untuk menghindarinya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil bahwa manusia ketika meninggal dunia tidak ada sedikit pun harta yang akan dibawanya. Amalan kita lah yang akan menemani kita di alam barzah kita. Nah, karena itu mari kita memperbanyak amal kebaikan sebanyak-banyaknya untuk menemani kita di alam barzah nanti. Meskipun tidak ada salahnya kita juga mencari dunia, karena dengan dunia yang cukup itu kita juga bisa meraih kebaikan-kebaikan yang memang hanya bisa dicapai dengan harta. Seperti zakat mal, zakat fitrah, sedekah, wakaf. Semua itu kita gapai kebaikan-kebaikan tersebut dengan harta. Mudah-mudahan sedikit cerita singkat tadi kita bisa mengambil pelajaran-pelajarannya. Mungkin juga pendengar bisa mengambil pelajaran dari sisi yang lain dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjut ke cerita ketiga.